Kamera, seminggu sudah kita berpisah. Saatnya kita jalan-jalan keliling dunia. Sekarang Sobat Kamera akan diajak ke Yordania yang sangat cantik. Sobat Kamera, pertama-tama kita akan ke Amman Citadel. Amman Citadel adalah salah satu situs arkeologi paling penting di Amman, ibu kota Yordania, dan salah satu lokasi tertinggi di kota ini, sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan spektakuler dari seluruh kota Amman dengan latar belakang pegunungan yang membentang. Dari atas ini terlihat juga bangunan teater Romawi. Kuil ini dibangun pada abad kedua Masehi selama pemerintahan Kaisar Antoninus Pius, didedikasikan untuk dewa Yunani Hercules yang dipuja oleh orang Romawi. Ini adalah patung tangan yang merupakan bagian dari patung besar dewa Hercules. Gereja-gereja Bizantium merupakan bagian penting dari sejarah Amman setelah penaklukan Romawi dan memasuki periode Kristen yang dimulai pada abad keempat Masehi. Gempa yang menimpa kota ini menyebabkan gereja ini hanya tinggal reruntuhan saja. Istana Umayyah di Amman Citadel adalah sebuah komplek bangunan yang dibangun pada masa dinasti Umayyah sekitar abad ke-8 Masehi. Meskipun sebagian besar bangunan telah hancur atau rusak seiring berjalannya waktu, keberadaan istana ini memberikan wawasan tentang periode Umayyah di wilayah ini yang merupakan bagian dari sejarah awal Islam. Dari Amman kita lanjut ke Geras atau Gerasa, sekitar 48 km di sebelah utara ibu kota Amman. Geras dikenal dengan nama Pompeinya Timur, dikenal juga dengan sebutan Kota Seribu Pilar. Gerbang megah ini dibangun untuk menghormati Kaisar Hadrianus yang mengunjungi Geras pada tahun 129 Masehi. Gerbang ini menjadi pintu masuk utama ke kota dan merupakan contoh arsitektur Romawi yang megah. Pada masa Romawi, hipodrom digunakan untuk berbagai acara yang berkaitan dengan pacuan kuda dan balap kereta yang sangat populer di kalangan masyarakat Romawi. Saat ini saya sedang berada di dalam hipodrom. Yang di atas ini adalah tempat duduk yang biasa digunakan oleh penonton yang hendak menyaksikan perlombaan pacuan kuda. Dan jumlah penonton maksimal 13.000 penonton. 1,000 people over here. Over there you can see there's 10 arches or 10 gates. Okay. It means the beginning of the starting point. Salah satu dari dua gerbang utama yang ada di Geras, selain Hadrian Arch, yang berperan penting dalam pengendalian akses ke kota Geras dari arah selatan. Salah satu dari dua gerbang utama yang ada di Geras, selain Hadrian Arch, yang berperan penting dalam pengendalian akses ke kota Geras dari arah selatan. Salah satu situs arkeologi paling mengesankan yang menggambarkan kejayaan masa Romawi di Timur Tengah. Dibangun pada abad kedua Masehi selama pemerintahan Kaisar Antoninus Pius. Saat ini kita sedang berada di teater dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan musik. Teater Romawi Geras dengan akustik yang luar biasa memungkinkan musik gendang dan tiup ini terdengar jelas, menciptakan pengalaman yang mengesankan bagi pengunjung yang mendengarkan langsung. Beberapa inskripsi dengan bahasa Yunani berfungsi untuk menandai tempat duduk tertentu yang diberikan kepada kelompok atau kelas sosial tertentu. Misalnya tempat duduk di bagian depan mungkin ditujukan untuk pejabat tinggi atau anggota elit masyarakat, sementara yang lebih belakang untuk orang biasa. Kuil ini didedikasikan untuk Zeus, raja dari para dewa dalam mitologi Yunani, dan merupakan bagian dari kompleks bangunan di Geras yang mencerminkan kemegahan zaman Romawi dan pengaruh kebudayaan Yunani Romawi. Kuil ini dibangun sekitar abad kedua Masehi selama masa pemerintahan Kaisar Antoninus Pius. Pada masa itu, Geras adalah bagian dari Provinsi Arabia Petraea yang merupakan wilayah penting dalam Kekaisaran Romawi. Meskipun sebagian besar struktur utama telah rusak atau hilang, para pengunjung dapat mengagumi sisa-sisa bangunan, termasuk beberapa kolom besar yang masih berdiri kokoh. Salah satu ciri khas dari gereja-gereja Bizantium di Geras adalah penggunaan mozaik yang rumit dan indah.
Lantai mozaik ini seringkali menggambarkan tema religius dan simbol-simbol Kristen. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyelesaikan mozaik. Jeras adalah bagian dari Provinsi Arabia Petraea yang merupakan wilayah penting dalam Kekaisaran Romawi. Meskipun sebagian besar struktur utama telah rusak atau hilang, para pengunjung dapat mengagumi sisa-sisa bangunan, termasuk beberapa kolom besar yang masih berdiri kokoh. Salah satu ciri khas dari gereja-gereja Bizantium di Jeras adalah penggunaan mozaik yang rumit dan indah. Lantai mozaik ini seringkali menggambarkan tema religius dan simbol-simbol Kristen. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyelesaikan mozaik. Mozaik adalah bentuk seni yang memerlukan keterampilan dan kesabaran, tetapi hasil akhirnya sangat memuaskan. Dari bermacam-macam batu alamiah berwarna-warni yang sudah dihancurkan kecil-kecil, kemudian dibuat hasil karya mozaik yang ditempelkan begitu rapi di atas pola yang sudah digambar lebih dahulu. Uniknya, pengerjaan mozaik ini dilakukan dari bagian bawahnya atau terbalik. Itulah mengapa jika kita lihat huruf-huruf dan bentuk gambarnya terbalik saat masih dalam proses pembuatannya. Proses pembuatan mozaik indah ini ternyata dilakukan beberapa pekerja penyandang disabilitas yang memang dilatih khusus. Ada kisah toleransi yang sangat indah juga di balik indahnya mozaik ini. Karena meskipun beberapa pekerja mozaik ini muslim, mereka juga terlihat tekun mengerjakan setiap detail beberapa mozaik yang bertema Kristen. Untuk harga tergantung ukuran dan detailnya pembuatan mozaik. Semakin kecil dan semakin detail, harganya semakin mahal. Contohnya produk mozaik meja bisa mulai harga 3.000 dinar Yordan atau sekitar 60 juta rupiah hingga 15.000 dinar Jordan sekitar 330 juta rupiah. Madaba, kota yang terkenal dengan mozaiknya, adalah salah satu tempat terbaik untuk menemukan mozaik di Yordania. Gereja Santo Georgius dibangun pada abad ke-19 sekitar tahun 1896 dan merupakan gereja Yunani Ortodoks yang terletak di pusat kota Madaba. Di dalam gereja, pengunjung dapat menemukan peta Madaba, sebuah mozaik yang sangat terkenal. Peta ini adalah peta Yerusalem dan wilayah sekitarnya yang dibuat sekitar abad ke-6 Masehi pada masa Kekaisaran Bizantium dan dianggap sebagai salah satu peta tertua yang masih ada. Sekitar 10 km berkendara dari gereja Santo Georgius, akhirnya kita tiba di Gunung Nebo. Menurut kitab suci Alkitab, setelah Nabi Musa 40 tahun memimpin, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan mengembara di padang gurun. Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke puncak Gunung Nebo yang terletak di daerah Mokhlat, sekarang berada di wilayah Yordania. Meskipun tidak ada bukti langsung mengenai keberadaan fisik tongkat Musa, ada simbolisme yang terkait dengan peran Musa sebagai pemimpin. Tongkat Musa dianggap sebagai simbol kepemimpinan, mukjizat, dan ketaatan. Cantik banget ya Sobat Kamera, masih akan ada banyak pemandangan menarik lainnya di Yordania setelah yang satu ini. Perjalanan kita lanjut ke Petra, Yordania. Petra adalah situs arkeologi kuno yang terletak di Yordania Selatan dan dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal. Petra didirikan oleh suku Nabatea pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan menjadi ibu kota kerajaan Nabatea. Kota ini terkenal dengan arsitektur yang dipahat langsung ke dalam batu pasir merah yang memberi Petra julukan Kota Merah. Tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat lokasi syuting film Indiana Jones yang diperankan oleh Harrison Ford. Dan di belakang saya tadinya batu itu menyatu, tapi karena bencana alam seperti gempa, batu akhirnya terpisah. Dan kita bisa lihat ada jarak antara batu yang satu dan yang lain.
Dusyara adalah nama dewa utama dalam agama dan kepercayaan suku Nabatea. Suku Nabatea menganggapnya sebagai dewa yang melindungi kota-kota mereka dan membawa kekuatan alam yang penting untuk kehidupan mereka. Dusyara juga berkaitan erat dengan konsep kesuburan karena suku Nabatea sangat bergantung pada sumber daya alam seperti air untuk bertahan hidup di daerah yang kering dan tandus. Ada yang unik tentang bentuk batu yang ada di belakang saya. Jika saya berdiri di posisi dari depan batu ini, bentuk batu yang di belakang saya akan seperti gajah dengan belalainya yang panjang. Tapi saya akan pindah tempat dengan batu yang sama tapi posisi berdiri yang berbeda. Jika saya berdiri di posisi ini, batu yang di belakang saya akan terlihat seperti seekor ikan. Ini matanya dan mulut ikan, persis seperti seekor ikan. Berjalan kaki di antara formasi batu yang menjulang tinggi di kedua sisi adalah pengalaman yang tak terlupakan. Tersembunyi di balik bebatuan besar yang membentuk ngarai Sikh. Akhirnya saya juga menemukan harta karun yang ditemukan oleh Harrison Ford dalam film Indiana Jones. Al-Khasneh yang terkenal dengan fasaknya yang indah sebenarnya adalah makam yang diperkirakan dibangun oleh orang-orang Nabatea untuk raja mereka. Al-Khasneh dalam bahasa Arab berarti pembendaharaan, dinamai berdasarkan kepercayaan lokal bahwa bangunan ini menyimpan harta karun. Legenda ini berkembang karena fasaknya yang megah dan tersembunyi oleh bebatuan dianggap ideal untuk menyimpan barang berharga. Namun penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa Al-Khasneh bukanlah tempat penyimpanan harta karun, melainkan makam Raja Nabatea yang dibangun pada abad ke-1 Masehi. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi pemimpin penting kerajaan Nabatea. Setelah melewati Al-Khasneh, kita akan menemukan The Street of Fasads. Jalan ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan makam yang dipahat langsung ke tebing batu, mirip dengan Al-Khasneh, tetapi biasanya lebih sederhana. Banyak dari bangunan ini memiliki fasad yang dihiasi dengan ukiran dan relief yang menunjukkan tingkat keberagaman budaya Nabatea. Banyak dari bangunan ini memiliki fasad yang dihiasi dengan ukiran dan relief yang menunjukkan tingkat keberagaman budaya Nabatea. Di sepanjang jalan ini terdapat berbagai makam dan struktur peribadatan yang memperlihatkan keahlian arsitektur Nabatea dalam memahat batu. Teater ini memiliki gaya arsitektur Yunani Romawi dan digunakan untuk pertunjukan teater serta acara publik. Saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan ke dalam kota yang menunjukkan kecanggihan teknik orang Nabatea dalam mengelola sumber daya alam. Setelah jalan kaki yang cukup melelahkan, saatnya kita mengisi perut. Oven tanah liat atau pemanggang khas Timur Tengah digunakan untuk memanggang hummus. Kita bisa melihat bagaimana adonan dibuat, dibulatkan dan dipipihkan dengan tangan. Diberikan desain love, kemudian dipanggang di atas permukaan panas. Rasanya manis karena memang di dalamnya ada kandungan gula. Thank you. For you. Ya. Ini bisa sebagai pengganti isi. Gimana jalan-jalan di Yordanianya Sobat Kamera? Seru ya? Sebentar lagi kita akan ajak ke tempat yang tak kalah indahnya, Timor Leste. Penasaran? Setelah yang mau lewat berikut ini. Sobat Kamera, saatnya kita berkunjung ke negara tetangga kita, Timor Leste. Saat ini kami sudah tiba di bandara yang jaraknya sekitar 5,93 km dari pusat kota Dili.
Pelabuhan Dili terletak di depan Istana Pemerintahan Timur Leste, tepat di kawasan Pantai Dili yang strategis. Pelabuhan ini merupakan salah satu akses utama di ibu kota Timur Leste dan menjadi penghubung penting bagi transportasi laut, baik untuk kapal penumpang maupun kapal kargo. Tidak jauh dari Istana Pemerintahan Timur Leste, hanya beberapa menit berjalan kaki, terdapat Pantai Largo delle Sidere yang menjadi tempat populer untuk bersantai bagi penduduk maupun wisatawan. Dari kejauhan, sudah terlihat menjulang tinggi di atas puncak patung Yesus setinggi 27 meter dengan tangan terbuka, seolah memberkati kota Dili dan perairan di sekitarnya. Sepanjang perjalanan menuju puncak bukit tempat patung Cristo Rey di Dili, Timor Leste, terdapat 14 pos jalan salib atau Station of the Cross yang masing-masing melambangkan tahapan terakhir perjalanan Yesus menuju penyaliban. Pos-pos ini menawarkan kesempatan bagi pengunjung, terutama umat Katolik yang ingin berdoa dan merenungkan setiap tahap penderitaan Yesus. Pos-pos tersebut tersebar di sepanjang 570 anak tangga yang harus dinaiki untuk mencapai puncak. Memang cukup melelahkan naik dari bawah sampai tiba ke atas ini. Ada sekitar kurang lebih 400 anak tangga yang harus kita naiki. Tapi pemandangan yang akhirnya disuguhkan di depan mata kita, ini adalah pantai pasir putih. View-nya bagus banget. Yang sebelah kanan saya, juga yang tepat di depan mata saya saat ini. Airnya jernih banget, pokoknya keren banget. Terus yang tujuan utama kita ada di sebelah kiri saya, patung Kristus Raja atau Kristus Rey dalam bahasa Timor Leste. Nah, akhirnya saya tiba juga sampai ke puncak. Katanya kalau belum sampai ke tempat ini, belum sah ke Timor Leste. Ini dia Kristus Rey. Kegiatan warga di sini mereka melakukan rutinitas. Yang pertama berolahraga, yang kedua ya mereka santai bersama keluarga, dan yang ketiga mereka berdoa. Thais Market adalah pasar yang terkenal di Dili, Timur Leste, sebagai pusat kerajinan tangan tradisional, terutama Thais, kain tenun ikonik yang menjadi simbol budaya dan warisan tradisional masyarakat Timur Leste. Identik dengan oleh-oleh, dan kali ini saya sedang jalan-jalan ke Dili, Timor Leste, dan untuk menambah koleksi oleh-oleh saya tertarik nih untuk membeli bendera Timor Leste. Nih, bendera dengan ukuran segini, tadi saya dikasih harganya 10. House in Thais Market, Palmera di Timor Leste, iane house produção husi pasta e bem mahal husi Thais tradisional Timor Leste ni. No ihamos preço ne bem barato, no vantagem maita tu wanira usa. Pausted by Timor Makusa, may be ihamos estrangeiros sira-siru. Itatene kata Thais makanya sang simbol tradisional Timor Leste. Kain Thais biasanya digunakan dalam upacara adat, pernikahan atau acara keagamaan, dan sering dijadikan hadiah dalam acara-acara penting. Thais juga memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau simbol hubungan sosial. Warna kain didapat dari pewarna alami seperti pohon cemara, pinang sirih dicampur kapur, dan lainnya untuk menghasilkan warna dan corak kain yang beragam. Kain sirih pina adalah salah satu kain tradisional yang berasal dari Timur Leste, khususnya daerah Lautab.
Kain ini sangat dihargai karena makna simbolis dan proses pembuatannya yang rumit. Proses pengerjaan untuk satu selimut biasanya 1 minggu. Sampul buku menggunakan tais. Setiap suku Timor Leste memiliki pola dan warna khas pada kain tais mereka. Babadog adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kayu atau bambu dan sering digunakan dalam upacara adat serta pertunjukan musik rakyat Timur Leste. Gong kecil ini biasanya digunakan dalam acara-acara seremonial seperti pernikahan, upacara adat, dan pertunjukan musik tradisional. Sering dimainkan oleh wanita dalam kelompok musik tradisional. Lapa adalah hiasan tradisional yang dipakai di lengan oleh masyarakat Timor Leste. Ada banyak pilihan souvenir yang terbuat dari tais yang bisa kamu pilih dan beli di pasar ini. Tais Market bukan hanya pasar, tapi juga cerminan dari semangat dan kreativitas masyarakat Timor Leste. Di sini kita bisa merasakan bagaimana budaya dan seni menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita sampai di penghujung acara Dunia Dalam Kamera. Gak usah sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi di waktu yang sama. Sampai ketemu lagi Sobat Kamera.